Shalom. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur pada sore hari ini masih ada kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih untuk mendengarkan firman pengajaran yang benar. Oleh sebab itu marilah kita siapkan hati kita. Kita datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan tak pernah kekurangan cara untuk menolong kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian ini. Haleluya. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan, pertolongannya yang telah Dia nyatakan. Yesus mempelai surga, Dia tetap sama, kuasanya tak pernah berubah. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan, pertolongannya yang telah Dia nyatakan. Yesus mempelai surga, Dia tetap sama, kuasanya tak pernah berubah. Tuhan tak pernah kekurangan cara untuk menyatakan pertolongannya. Tiada hal yang mustahil, semua dapat Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Tuhan tak pernah kekurangan cara. Tuhan tak pernah kekurangan cara untuk menyatakan pertolongannya. Tiada hal yang mustahil, semua dapat Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Jangan pernah lupakan, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan, pertolongannya yang telah Dia nyatakan. Yesus mempelai surga, Dia tetap sama, kuasanya tak pernah berubah. Tuhan tak pernah kekurangan cara untuk menyatakan pertolongannya. Tiada hal yang mustahil, semua dapat Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Tuhan tak pernah kekurangan cara untuk menyatakan pertolongannya. Tiada hal yang mustahil, semua dapat Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Tiada yang mustahil, tiada hal yang mustahil, semua dapat Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Haleluya, haleluya. Kita berdoa bersama. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami punya Allah yang luar biasa, yang menolong kehidupan kami tepat pada waktunya. Karena firman-Mu mengatakan, sekali-sekali aku tidak akan membiarkan Engkau, dan sekali-sekali Engkau tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami.
Kami percaya Tuhan adalah penolongku. Oleh sebab itu Tuhan, saatnya kami bersyukur dan berterima kasih. Sampai detik hari ini Tuhan, sepanjang umur kami Tuhan, Tuhan tetap memberikan pertolongan kepada kami. Tuhan melepaskan kesesakan kehidupan kami. Dan Tuhan, oh haleluya, melepaskan segala permasalahan yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak khawatir karena Engkau penolong kami. Oleh sebab itu Tuhan, izinkan kami pada sore hari ini tetap berdoa dan memohon belas kasihan-Mu. Biar belas kasihan-Mu turun ke hadap kami, sehingga segala, oh haleluya, kebaikan dan kebenaran selalu melimpah dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, situasi sore hari ini Tuhan, seberapa banyak anggota sidang jemaat-Mu Ebenezer Tuhan, dalam menyambut akan kebenaran akan firman-Mu. Tuhan, pakai setiap hamba-Mu, oh haleluya, untuk menerima berkat firman pengajaran yang benar. Demikian juga hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai urapi lebih jauh Tuhan, hikmat marifat daripada Engkau, agar apa yang dipersiapkan Tuhan dapat menyenangkan hati Engkau dan memberikan pengaruh yang positif kepada setiap jemaat yang mendengarkan firman-Mu. Sore hari ini Tuhan, kami akan naikkan puji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau bertahta di atas pujian kami, sehingga persembahan pujian ini berkenan layak kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kalau masih ada kuasa roh jahat yang setan akan menggagalkan jalannya ibadah, izinkan kami memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah-Mu memberikan kemenangan, dan kuasa darah-Mu memberikan kekuatan kepada kami. Kami akan siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mempelai peri surga yang mengasihi kami. Haleluya, amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Keberhasilan ada di tangan Tuhan, dan kesehatan yang Tuhan berikan, wajib kita untuk memelihara kesehatan kita, agar kita juga menerima keselamatan, baik hari ini maupun hari yang akan datang. Kita akan pujian keberhasilan, kesehatan, dan keselamatan. Haleluya. Ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Mu menguduskan aku, hingga ku sempurna seperti Dia. Ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Nya menguduskan aku, hingga sempurna seperti Dia. Kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus mempelaiku. Kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus mempelaiku. Kita ulang dari atas. Ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Nya menguduskan aku, hingga ku sempurna seperti Dia. Ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Nya, kebenaran
kesehatan, keselamatan dari Yesus mempelaiku. Keselamatan dari Yesus mempelaiku. Haleluya, haleluya. Sungguh luar biasa berkat-kati 3K ini diberikan kepada kita sekalian. Karena Tuhan memberikan firman, itu adalah firman yang benar. Sehingga membawa kita hidup dalam keberhasilan, membawa kita hidup dalam kesehatan, dan memberikan keselamatan kepada kita semuanya. Puji nama Tuhan. Pujian yang ketiga adalah jika Tuhan membuka pintu, maka pintu berkat akan dicurahkan kepada kita sekalian, yaitu berkat firman pengajaran yang benar. Kita akan naikkan pujian jika Tuhan membuka pintu. Dalam tiap beban dan pergumulanku, ku serahkan pada Yesus mempelaiku. Dan ku percaya kuasa firman-Mu, ada mukjizat, ada keajaiban. Kau selalu sanggup membuka jalan di saat kulihat tiada jalan lagi. Bahkan kuasa-Mu sanggup mengerjakan lebih dari yang dapat ku pikirkan. Jika Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutupnya. Tiada perkara yang mustahil, dan ku kan lihat kemuliaan-Mu. Jika Kau Tuhan, jika Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutupnya. Tiada perkara yang mustahil, dan ku kan lihat kemuliaan-Mu. Dalam tiap beban dan pergumulanku, ku serahkan pada Yesus mempelaiku. Dan ku percaya kuasa firman-Mu, ada mukjizat, ada keajaiban. Kau selalu sanggup membuka jalan, Kau selalu sanggup membuka jalan di saat kulihat tiada jalan lagi. Bahkan kuasa-Mu sanggup mengerjakan lebih dari yang dapat ku pikirkan. Jika Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutupnya. Tiada perkara yang mustahil, dan ku kan lihat kemuliaan-Mu. Jika Kau
Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau membukakan rahasia firman-Mu bagi kami semua sebagai pembuka jalan segala sesuatu dalam kehidupan kami sampai membuka jalan ke surga Tuhan. Terima kasih, nyatakan firman-Mu di tengah kami dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, pernyataan kasih-Mu kepada kami semua. Dan urapi juga sidang jemaat di Mojokerto, Tuhan dengan urapan yang sama, mampu mendengar, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi, pembaruan hidup, pertolongan ajaib, kesembuhan ajaib sampai kesempurnaan terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan tidak pernah menipu kami semua. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kitab Wahyu pasal 16 ayat yang ke-17 sampai 21. Wahyu 16 ayat 17 sampai 21. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengeranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Dan lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Ayat yang ke-20, saudara. Jadi ini cawan yang ketujuh. Cawan yang ketujuh, saudara, ditumpahkan ke angkasa, saudara. Sehingga ini merupakan penghukuman terakhir dari Tuhan atas dunia ini. Ya, sudah kita pelajari, yaitu kilat, ya, terjadi kilat, terjadi suara sudah terlaksana, itu penghukuman terakhir sudah terlaksana. Kemudian terjadi kilat, kemudian guruh, gempa bumi, sampai ayat 20, semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Semua pulau hilang lenyap. Ini yang kita bahas akibat gempa bumi yang dahsyat, yaitu semua pulau hilang. Semua pulau hilang. Yesaya 42 ayat yang keempat. Kitab Nabi Yesaya 42 ayat yang keempat. Ini istilah semua pulau hilang. Ya. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Jadi ini semua pulau mengharapkan pengajaran. Kalau pulau hilang artinya hilang pengharapan terhadap firman pengajaran yang benar. Segala pulau hilang artinya semua manusia di dunia, termasuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan, hilang harapannya, hilang pengharapannya kepada firman pengajaran benar. Atau bahasa kasarnya menolak firman pengajaran benar, menolak atau melawan firman pengajaran benar. Itu istilah pulau hilang. Jadi semua manusia
termasuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan, hilang pengharapannya kepada firman pengajaran benar. Sama dengan menolak, melawan firman pengajaran yang benar. Amsal 29 ayat 18a, Amsal 29 18a, Amsal 29. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Menjadi liarlah rakyat. Jadi jika tidak ada wahyu, tidak ada pembukaan firman Allah, tidak ada firman pengajaran yang benar, maka semua manusia, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan menjadi liar, gereja Tuhan menjadi liar. Jika tidak ada wahyu, tidak ada pembukaan rahasia firman Allah, tidak ada firman pengajaran benar, maka semua manusia di dunia, termasuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gereja Tuhan, menjadi liar. Menjadi liar. Seperti Israel waktu Musa naik ke atas gunung Sinai. Musa sedang menerima pengajaran, tapi di bawah hilang harapan terhadap pengajaran. Seperti Israel itu, ya. Keluaran 32 ayat 25. Ini keadaannya orang liar, gereja yang liar, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang liar. Keadaannya seperti Israel di bawah gunung Sinai, sementara Musa naik ke gunung Sinai untuk menerima pengajaran benar. Di bawah mereka hilang pengharapan terhadap Musa, terhadap pengajaran yang benar. Musa sudah mati, ayo sudah, ya ganti yang lain itu, ya. Jadi Keluaran 32 ayat 25. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Ayat 25. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Jadi ini keadaan Israel seperti kuda terlepas dari kandang, kuda liar. Nah, itu. Jadi jemaat yang liar, hamba Tuhan yang liar, pelayan Tuhan yang liar, tanpa pengajaran benar, melawan pengajaran benar, seperti kuda liar, seperti kuda terlepas dari kandang, sama dengan kuda liar. Artinya tidak tergembala. Nah itu, kalau domba ada di kandang, kalau domba keluar kandang jadi kuda, jadi kuda. Ya, artinya tidak tergembala, ya, tidak tergembala oleh firman pengajaran yang benar, ya, tidak tergembala oleh firman pengajaran benar, tidak bisa makan firman pengajaran yang benar yang diulang-ulang, firman penggembalaan. Ya, itu ya. Jadi kuda liar lepas dari kandang, ya, lepas dari kandang penggembalaan, itu kuda liar, artinya tidak tergembala oleh firman pengajaran benar. Tidak bisa makan firman pengajaran benar yang diulang-ulang, firman penggembalaan. Akibatnya Keluaran 32 ayat 6 ayat 18. Keluaran 32 ayat 6 ayat 18. Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat yang ke-18, tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Nah ini, saja, ini sama. Jadi Keluaran 32 ayat 6 ayat 18 itu kalau tidak bisa makan firman pengajaran benar, tidak bisa menerima, bahkan melawan, akibatnya saja, tidak kalah, tidak menang, tapi berbalas-balas, tidak mati, tidak bangkit, tapi berbalas-balasan. Nah, itulah dosa makan minum, kawin mengawinkan. Itu. Jadi jatuh dalam dosa-dosa sampai puncak dosa. Tadi ayat 6, dosa makan minum dan dosa kawin mengawinkan. Makan minum lalu bersukaria, kawin mengawinkan. Itu saja. Makan minum, merokok, mabuk, narkoba itu. Kawin mengawinkan, dosa percabulan dengan berbagai ragamnya sampai nikah yang salah. Nikah yang salah itu ya.
Nah, semoga kita bisa mengerti arahnya. Kemana dosa makan minum kawin mengawinkan? Itu Wahyu pasal yang ke arahnya Wahyu Saudara 17 ayat 4 dan 5, Wahyu 18 ayat 2. Nah, itu arahnya. Dan perempuan itu memakai kain ungu, kain kirmisi dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian, kenajisan percabulannya, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Digabung ini ada emas dan lain-lain kekayaan. Wahyu 18 ayat 2, dan ia berseru dengan suara kuat katanya, sudah rubuh Babel kota besar, dan ia telah menjadi kediaman roh jahat, tempat bersembunyi roh najis, tempat bersembunyi segala burung yang najis yang dibenci. Ini dua ayat ini kalau digabung jadi arahnya arah kuda liar, kehidupan yang tidak tergembala, kehidupan yang menolak firman pengajaran yang benar. Arahnya ke arah pembangunan kota Babel, ke arah pembangunan kota Babel sama dengan perempuan Babel, gereja palsu yang sempurna dalam kejahatan dan kenajisan, sempurna dalam kejahatan kenajisan. Nah, itu saudara, tadi kota Babel dihukum, ini saudara pasti menghadapi hukuman cawan murka Allah sampai binasa selama-lamanya. Itu saudara, jadi arahnya ke situ. Kalau kehidupan itu saudara hilang harapan kepada pengajaran benar, melawan pengajaran benar, tidak tergembala pada pengajaran benar, arahnya hanya pembangunan kota Babel, perempuan Babel, gereja palsu yang sempurna dalam kejahatan kenajisan, yang pasti menghadapi hukuman cawan murka Allah sampai binasa selama-lamanya, sampai binasa selama. Nah, oleh sebab itu sidang jemaat domba-domba, oleh sebab itu sidang jemaat domba-domba harus tergembala dengan benar dan baik. Saya harus tergembala dengan benar dan baik. Nah, itu seluruh sidang jemaat domba-domba harus tergembala dengan benar dan baik. Saya tergembala dengan benar dan baik, sehingga bisa menikmati firman penggembalaan, firman pengajaran benar yang diulang-ulang, bisa menikmati firman penggembalaan yang benar dan firman pengajaran yang benar yang diulang-ulang, firman penggembalaan, yaitu bisa mendengar, menikmati itu artinya bisa mendengar dalam urapan Roh Kudus, mendengar sungguh-sungguh dengan penuh kebutuhan. Ya, itu mendengar dalam urapan Roh Kudus sama dengan mendengar firman pengajaran benar dengan sungguh-sungguh dan rasa butuh, dengan penuh kebutuhan, rasa butuh. Ya, kemudian mengerti firman pengajaran benar, kemudian percaya yakin pada firman pengajaran yang benar sampai mempraktikkan firman pengajaran yang benar, sampai mempraktikkan firman pengajaran yang benar. Nah, itu kalau firman pengajaran benar dipraktikkan akan menjadi hikmat Tuhan, akan menjadi hikmat Tuhan. Pengajaran benar itu gandum Yusuf, ya, itu jika dipraktikkan akan menjadi hikmat Tuhan. Ya, kalau kita sampai mendengar sungguh-sungguh, kemudian mengerti, percaya yakin, sampai mempraktikkan firman pengajaran benar, nah, itu akan menjadi hikmat Tuhan. Firman pengajaran benar itu hikmat dan kuasa Tuhan. Ya, firman pengajaran benar menjadi hikmat Tuhan, ya, menjadi hikmat Tuhan, ya, dan kasih karunia Tuhan. Hikmat Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Itu ya, itu seperti Yusuf, gandum Yusuf ya memberikan hikmat dan kasih karunia Tuhan, menjadi hikmat dan kasih karunia Tuhan yang bisa menembusi dunia akhir zaman,
ya, bisa menembusi dunia akhir zaman. Itu hikmat dan kasih karunia Tuhan. Hikmat dan kasih karunia Tuhan. Ya, Tuhan tolong semuanya. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, kalau kehidupan itu sudah menerima, jika hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gereja Tuhan menerima wahyu, firman pengajaran yang benar, wahyu Tuhan, firman pengajaran benar, ya, yang menjadi hikmat dan kasih karunia, maka hidupnya tidak liar. Hidupnya tidak liar. Hidupnya tidak liar, tetapi tertib, rapi, tersusun. Nah, tertib dan rapi, tersusun. Nah, itu gunanya pengajaran benar, menjadi hikmat dan kasih karunia. Itu yang menolong hidup kita untuk tidak liar. Kehidupan kita tidak liar, tidak seperti kuda liar, tetapi menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tertib, rapi, tersusun, baik secara jasmani maupun secara rohani, baik secara jasmani maupun secara rohani. Ya, Efesus 2, surat Efesus pasal 2 ayat 21 sampai 22. Efesus 2, 21 sampai 22. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, ayat 21 dulu. Rapi tersusun, tertib, rapi tersusun. Itu adalah suatu bangunan. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, tidak liar, tidak acak-acakan, tertib dan rapi tersusun. Itu suatu bangunan, sama dengan bangunan seperti tembok gereja di sini, di Malang, juga di Mojokerto, juga dari batu bata yang rapi tersusun. Kalau batu batanya lurus, ada yang ke samping, wah, tidak ada tembok yang bagus. Itu liar namanya, cepat roboh. Kalau ada yang begini, ditunjukkan ya, begini, wah roboh. Temboknya roboh karena tidak rapi tersusun, liar. Jemaatnya liar, ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana. Nah, itu roboh pasti. Nah, tapi kalau rapi tersusun itu kuat. Bangunan yang kuat. Ya, itu rapi tersusun, baik secara jasmaninya rapi tersusun tuh. Rohaninya rapi terus, tidak acak-acakan. Ya, itu semua. Semoga kita bisa. Jadi ayat 22, nah, kita turut dibangunkan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan. Nah, itu. Jadi kita masuk dalam pembangunan rumah rohani. Kita masuk dalam pembangunan rumah rohani, pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Masuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, itu saja. Jadi hati-hati, pulau-pulau akan hilang. Nah, itu sekarang artinya kepada kita, banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gereja Tuhan yang hilang pengharapan terhadap pengajaran benar. Wah, percuma pengajaran benar, percuma. Ya, terlalu lama, terlalu keras, terlalu percuma. Ya, tidak ada artinya. Apalagi yang dalam penderitaan, hidup saya begini, menderita, ada pengajaran menderita juga. Wah, sudah hilang pengharapannya. Mulai dia menjadi kuda liar. Kalau tidak ada wahyu, tidak ada pengajaran benar, liar semua. Menjadi kuda liar, tidak tergembala, menolak pengajaran benar, melawan pengajaran benar, masuk dalam dosa Babel, pembangunan Babel, sampai binasa. Tapi kalau kita digembalakan dengan baik, domba-domba tergembala dengan benar baik, menikmati firman pengajaran benar yang diulang, penggembalaan, kita tidak liar, tetapi tertib, rapi tersusun, baik jasmani dan rohani. Kita masuk dalam pembangunan rumah rohani, pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Proses pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, rumah rohani. Proses pembangunan rumah rohani atau pembangunan tubuh Kristus sempurna. Satu, membangun dasar, fondasi. Membangun dasar, fondasi. Efesus 2, 20 atasnya. Efesus 2,
2:20. Saudara, Efesus 2:20. Yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya, ini dasar, membangun dasar. Ada dua macam dasar pembangunan tubuh Kristus. Ada dua macam dasar pembangunan tubuh Kristus. A, Yesus sebagai batu penjuru. Yesus sebagai batu penjuru. Nah, itu saja. Dalam surat Petrus, batu yang indah dibuang oleh tukang bangunan menjadi batu penjuru. Saja, batu yang indah dibuang menjadi batu penjuru. 1 Petrus 1 pasal 7. 1 Petrus 2 pasal 7. 1 Petrus 2 pasal yang ke-7. Itu Yesus sebagai batu penjuru. 1 Petrus 2 ayat 7. 1 Petrus 2 ayat 7. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tapi bagi yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan atau batu sandungan. Kalau tidak percaya menjadi batu sandungan, kalau percaya Yesus menjadi batu penjuru. Nah itu, jadi batu penjuru, Yesus sebagai batu penjuru, saudara, adalah korban Yesus yang disalib, dibuang, itu disalib. Yesus yang disalibkan sampai mati di kayu salib, itu batu penjuru. Yesus yang disalibkan sampai mati di kayu salib, itu batu penjuru. Korban Kristus itu batu penjuru. Korban Kristus itu batu penjuru dalam pembangunan tubuh Kristus. Ya, batu penjurunya, dasarnya. Itu saja. Yohanes 2, 19-21 ini dikatakan oleh Yesus dengan jelas. Yohanes 2, 19-21. Injil Yohanes pasal 2 ayat 19-21. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini yang dibangun 46 tahun. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. 3 hari Yesus mendirikan. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Nah itu, ya, tubuhnya sendiri. Semoga kita bisa mengerti. Jadi pembangunan bait Allah secara jasmani selama 46 tahun adalah bait Allah dengan sistem Taurat. Bait Allah dengan sistem Taurat. Pembangunan bait Allah selama 46 tahun, lihat saya, 4 dan 6. 4 itu loh batu pertama 4 hukum, loh batu pertama 4 hukum, kemudian 6 loh batu kedua dengan 6 hukum, itulah hukum Taurat. Jadi pembangunan bait Allah jasmani selama 46 tahun adalah bait Allah dengan sistem Taurat, di mana hanya bangsa Israel asli yang boleh masuk. Bangsa kafir tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Ini pembangunan bait Allah jasmani hanya untuk bangsa Israel asli, kafir tidak boleh. Nah, oleh sebab itu Yesus membangun bait Allah secara rohani, pembangunan tubuh Kristus dengan dasar 3 hari. Selama 3 hari. 3 hari itu adalah kematian Yesus, lalu dikubur, bangkit pada hari ketiga. Nah itu, jadi 3 hari itu kematian kebangkitan Yesus, korban Kristus di kayu salib. Sehingga bangsa kafir bisa masuk di dalamnya. Bangsa kafir. Nah, makanya pembangunan bait Allah jasmani beralih kepada pembangunan bait Allah rohani. Nah, itulah pembangunan tubuh Kristus dengan dasar 3 hari, korban Kristus, kemurahan Tuhan. Nah, ini jadi pembangunan tubuh Kristus dengan sistem kemurahan Tuhan. Korban Kristus, kemurahan Tuhan, di mana bangsa kafir bisa masuk di dalamnya. Kita semua bisa masuk di dalamnya. Tinggal mau atau tidak mau. Itu saja. Kalau bait Allah jasmani, bangsa kafir tidak boleh.
bait Allah rohani, bangsa kafir oleh kemurahan Tuhan bisa masuk di dalam. Tinggal mau atau tidak mau. Nah, ini praktek memiliki dasar batu penjuru korban Kristus. Praktek memiliki dasar batu penjuru atau korban Kristus. Yaitu dasar ini, dasar gereja Tuhan, iman. Nomor satu, harus mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Satu. Kedua, bertobat. Itu iman tadi pintu gerbang. Bertobat, mezbah korban bakaran. Artinya berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan. Mati terhadap dosa. Berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan. Mati terhadap dosa. Bertobat. Mezbah korban bakaran. Kemudian ketiga, baptisan air bejana pembasuhan. Baptisan air bejana pembasuhan. Baptisan air yang benar yaitu orang yang sudah percaya Yesus dan bertobat, mati terhadap dosa, harus dikuburkan. Nah ini, baptisan air yang benar adalah orang yang sudah percaya Yesus dan bertobat, mati terhadap dosa, harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Sehingga bangkit dari dalam air, keluar dari dalam air bersama Yesus, maka langit terbuka, surga terbuka. Surga terbuka. Kita mendapatkan hidup baru, hidup surgawi. Roh Kudus bagaikan burung merpati turun ke atas Yesus. Kita mendapatkan hidup baru, hidup surgawi, yaitu kepenuhan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, pintu kemah. Tadi baptisan air, kolam pembasuhan. Baptisan air, kolam pembasuhan. Kemudian baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, urapan Roh Kudus itu pintu kemah. Pintu kemah. Nah, sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran. Roh Kudus, roh kebenaran. Kita bisa hidup dalam kebenaran. Kita bisa hidup dalam kebenaran. Selamat dan diberkati Tuhan. Kalau benar, selamat, diberkati Tuhan. Itu batu penjuru, korban Kristus, batu penjuru. Itu dasar yang pertama. Ya harus hidup benar. Ya kalau batu merahnya tidak benar, ya tidak dipasang di tembok itu. Batu merahnya misalnya menggelembung, mesinnya rata begini, lalu menggelembung, dipasang, wah bisa lonjak-lonjak semua. Harus yang benar, rata, benar. Nah, semua dipasang. Nah, itu. Jadi mau dipakai dalam pembangunan itu harus benar dulu. Kalau tidak benar bagaimana? Mobil rusak mau dipakai. Biar harganya mahal tapi rusak, tidak bisa nyala mesinnya. Ya biar mobil sederhana tapi jalan. Nah itu dipakai, benar dipakai. Sekalipun mobil hebat tapi tidak bisa dipakai. Hidup benar, selamat dan diberkati. Setelah diberkati harus menjadi berkat bagi orang lain, dipakai oleh Tuhan. Dasar ini, selamat diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah itu orang yang dipakai dalam pembangunan tuh, proses pembangunan tubuh Kristus. Nomor satu, membangun dasar. Itu selamat diberkati. B, dua macam dasar. B, para rasul, para nabi. Para rasul perjanjian baru, para nabi perjanjian lama. Perjanjian baru tambah perjanjian lama sama dengan Alkitab. Firman pengajaran benar. Alkitab yang terdiri dari 66 kitab. Alkitab yang terdiri dari 66 kitab. Nah, perjanjian baru 27, perjanjian lama 39 kitab. Kalau dijumlah Alkitab dengan 66 kitab, itulah pengajaran yang benar. Firman pengajaran yang benar. Ini dasar kedua. Nah ini. Jadi dasar pertama mempengaruhi. Kalau kita hidup dalam kebenaran, pasti kita memilih firman pengajaran yang benar. Saya ulangi. Tadi dasar
batu penjuru, kita hidup benar, selamat, diberkati, menjadi berkat. Kalau kita hidup benar, pasti memilih firman pengajaran benar, makanan yang benar. Pasti. Kalau kita hidup dalam kebenaran, maka kita pasti memilih firman pengajaran benar dan pasti berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Pasti berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Nah, ini dasar pembangunan tubuh Kristus. Ya, kalau ada dasar yang kuat yaitu kebenaran dan firman pengajaran yang benar. Kita sudah hidup benar, tidak berdosa, tapi lalu memilih ajaran palsu, tersesat, sama, binasa juga, sama. Jadi kalau kita sudah hidup dalam pengajaran benar, ayo pilih firman pengajaran benar, berpegang teguh pada firman pengajaran benar. Berpegang teguh pada firman pengajaran benar dan taat dengar-dengaran. Ah, itu benar, taat pada pengajaran benar. Itu saja, itu dasar yang kuat. Jadi kalau ada dasar yang kuat, yaitu hidup dalam kebenaran dan taat pada firman pengajaran benar, berpegang teguh dan taat pada firman pengajaran benar, maka Tuhan membuat semua tertib. Ibadah tertib, sidang jemaat tertib, semua. Nah, Tuhan menjadikan semua tertib, rapi, teratur. Nah, rapi, tersusun, rapi, teratur, semua jadi rapi. Yang sedang sulit, yang sedang jadi rapi. Tuhan jadikan semua tertib, semua rapi, teratur. Masa depan rapi, teratur semua. Baik jasmani dan rohani kita. Baik secara jasmani dan rohani kita. Semua rapi, teratur. Masa depan rapi, Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kita. Rapi, teratur. Asal ada hidup kebenaran, dasar batu penjuru, hidup benar, tidak berbuat dosa, pegang teguh pengajaran benar dan taat dengar-dengaran, sudah. Itu sudah para rasul, para nabi, dasar sudah. Tuhan jadikan semua tertib, jemaat tertib, semua tertib. Sudah, dalam rumah tangga tertib, ya, tertib. Ya, itu tertib, itu tahu kewajiban, itu tertib. Siswa tertib. Apa kewajiban siswa? Belajar, tahu belajar. Nah, itu. Kalau tidak tertib, waktu belajar dia lari, main. Kalau tertib dalam rumah tangga, tahu kewajiban. Itu tertib. Tahu kewajiban dan melaksanakan kewajiban. Nah, itu tertib. Ya, tahu kewajibannya. Jadi di dalam rumah tangga suami, kalau dasarnya hidup benar, dasarnya taat pada pengajaran benar, pegang teguh taat pada pengajaran benar. Tahu sebagai suami apa, mengasihi istri, tahu, dia tidak kasar, tahu. Tugas jasmani juga, kewajiban jasmani, cari uang, tahu, tertib. Dalam gereja tertib. Imam-imam tahu apa yang harus dilakukan, semua tertib. Nah, begitu, tidak acak-acakan, tertib semua. Dan rapi, teratur. Semua dirapikan oleh Tuhan. Ya, kalau baju kusut itu dirapikan, disetrika, dirapikan, rapi, teratur. Nah, itu rapi, masa depan rapi, teratur, semua teratur. Ekonomi rapi, teratur, semuanya dirapikan oleh Tuhan. Baik jasmani maupun secara rohani, semuanya rapi, teratur. Ya, Tuhan tolong. Itu yang pertama, membangun dasar. Kedua, membangun di atas dasar. Membangun setelah dasar, membangun di atas dasar. Tiang-tiang semuanya itu dibangun. Membangun di atas dasar. Nah, itu menunjuk sebagai tahbisan. Membangun di atas dasar itu sama dengan tahbisan. Ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ya, itu tahbisan atau ibadah pelayanan kepada Tuhan, ya, saudara, ibadah pelayanan kepada Tuhan, tahbisan juga harus benar, ya, tahbisan yang benar ditambah, ya, membangun di atas dasar adalah tahbisan yang benar,
ibadah pelayanan yang benar kepada Tuhan. Sebab ada ibadah yang salah. Kain ditolak, Habel diterima. Nah, itu. Yudas Iskariot ditolak, 11 murid diterima. Nah, ada ibadah yang benar, ada yang tidak benar. Nah, itu kita harus hati-hati. Ya, itu 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 5. Siapa yang boleh, siapa yang boleh dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus ini. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, imamat rajani, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah ini, jadi siapa yang boleh, yang bisa dipakai dalam pembangunan rumah rohani, pembangunan tubuh Kristus? Jawabannya imamat kudus, imamat rajani, batu hidup. Nah, kalau tadi membangun gereja jasmani batu merah itu, batu bataku, itu yang suatu dipakai. Tapi pembangunan rohani batu hidup, imamat kudus, imamat rajani, batu hidup. Nah, itu ya, itu yang bisa dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Imam dan raja, yaitu imam dan raja, batu hidup, yaitu kehidupan yang dipanggil oleh Tuhan. Tadi dipanggil, dibenarkan, diselamatkan. Kehidupan yang dipanggil, dibenarkan, diselamatkan. Kemudian kehidupan yang dipilih, disucikan. Dipilih, disucikan. Kemudian baru dipakai, dipanggil, selamat, diselamatkan, dibenarkan, diselamatkan, dipilih, disucikan, kemudian dipakai oleh Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus. Dipakai. Ya, sebenarnya sebelum dipakai diperlengkapi, ditambah dulu, diperlengkapi. Jadi dipanggil, dipilih, disucikan, kemudian diperlengkapi. Efesus 4 ayat 11 baru 12. 11-12, mari. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala dan pengajar. 5 jabatan pokok, lihat saya, 5 jabatan pokok ini adalah tangan Tuhan dalam sidang jemaat. Jadi jabatan pelayanan itu tangan Tuhan. Nah, dalam sidang jemaat 5 jari, saudara, rasul, nabi, penginjil paling menonjol, gembala manis, dan guru. Nah ini 5 jari, tangan Tuhan dalam sidang. Kalau dijabarkan jabatan penerima tamu, sangkur, grup kur, musik, tim besuk, tim doa, semua adalah tangan Tuhan dalam sidang jemaat. Itu diperlengkapi. Nah ini untuk memperlengkapi orang suci. Nah, tadi dipanggil, jadi siapa yang boleh membangun tubuh Kristus, itulah imamat rajani, imam dan raja batu hidup, yaitu dipanggil, dibenarkan, dipilih, disucikan, diperlengkapi dengan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Diperlengkapi dengan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Nah, itu saja, diperlengkapi dengan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Sehingga dipakai tadi 12 bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan kudus. Diperlengkapi dengan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus sehingga dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Nah, ini apa kaitannya dengan tangan Tuhan? Jika imam-imam, jika hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam-imam melayani dalam kesucian, dan sesuai jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus yang dipercayakan kepada dia, maka tangan Tuhan sedang bekerja di dalam pribadinya, di dalam nikah rumah tangganya, di dalam penggembalaan. Nah itu, saudara, kalau seorang imam
hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam termasuk saya, melayani dalam kesucian dan sesuai jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus yang dipercayakan kepada saya, maka tangan Tuhan ada dalam pribadi saya, bekerja dalam pribadi saya, bekerja dalam keluarga saya, bekerja dalam penggembalaan, dalam sidang jemaat. Sama semua pemain musik, sangkur, grup kur, penerima tamu, kalau melayani dalam kesucian sesuai jabatan pelayanan karunia Roh Kudus yang Tuhan percayakan kepada dia, tangan Tuhan bekerja dalam pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, dan dalam penggembalaan sidang jemaat. Semua merasakan pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Ayo sungguh-sungguh para imam, gembala, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam, mulai dari gembala sampai semuanya, ayo sungguh-sungguh bekerja dalam kesucian, betul-betul bekerja sesuai jabatan pelayanan yang Tuhan percaya. Tangan Tuhan, tidak usah takut, ada tangan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Di mana ada tangan Tuhan yang bekerja, tidak ada yang mustahil di sana. Begitu Tuhan menjamah, tidak ada yang mustahil di sana, tidak ada yang mustahil. Tuhan tolong kita. Semoga kita bisa mengerti. Nah, itu siapa yang boleh membangun tubuh Kristus? Ya, itu pembangunan di atas dasar, itu tahbisan yang benar, ibadah pelayanan. Siapa yang boleh membangun? Imam dan raja, orang suci, orang yang diperlengkapi, orang yang dipanggil selamat, orang yang dipilih suci, orang yang diperlengkapi jabatan pelayan. Itu yang dipanggil. Siapa? Di mana kita melayani pembangunan tubuh? Di mana kita melayani pembangunan tubuh? Imamat 21 ayat 12. Di mana para imam ini? Di mana kita melayani pembangunan tubuh Kristus? Mari. Janganlah imam. Imamat 21 judulnya kudusnya para imam. Tentang imam-imam. Ini tentang kudusnya para imam. Ia itu imam. Ayat 12 lagi. Janganlah imam keluar dari tempat kudus, ruangan suci, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Nah, ini di mana kita melayani pembangunan tubuh, mulai dalam tempat suci, ruangan suci, kandang penggembalaan. Ruangan suci sama dengan kandang penggembalaan. Ketekunan dalam 3 macam ibadah. Itu ruangan suci 3 macam alat. Sekarang ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok kita. 3 macam ibadah pokok kita. Saya ulang-ulang, pelita emas, ketekunan dalam kebaktian umum, termasuk kaum muda, termasuk fellowship, persekutuan, termasuk pelita emas. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam karunia, di dalam urapan dan karunia Roh Kudus. Jadi kalau kita tekun dalam kebaktian umum, tekun dalam kebaktian kaum muda, tekun dalam persekutuan, ditambah-tambahkan karunianya. Terutama dalam persekutuan, hamba-hamba Tuhan datang semua berdoa pada Tuhan, karunia ditambahkan. Karunia ditambahkan. Saya sudah sering cerita, dulu saya ikut persekutuan bawa tas, bangun panggung, nah itu tugas saya. Lalu ditambahkan oleh Tuhan pimpin pujian, kadang-kadang baca Alkitab, membacakan pembicara, kadang-kadang. Dulu pakai pembacaan itu. Ya, tapi karena saya merasa terlalu banyak waktu yang dibuang, ya lebih baik dibaca sendiri. Ya, begitu. Nah, itu saya, kebijaksanaan saya. Mau pakai pembaca silakan, tidak apa-apa. Akhirnya saya dinaikkan lagi pimpin pujian. Akhirnya naik lagi melayani firman di kebaktian kaum muda, persekutuan kaum muda. Akhirnya dapat 1 kali bagian dan seterusnya. Sampai ompong meninggal. Guru saya, gembala saya meninggal dunia. Kemudian ya oleh berkat Tuhan, oleh karunia Tuhan, ya sudah lanjut. Mulai 1 gereja. Begitu. Terus sampai sekarang. Ya, sampai Tuhan datang kedua kali. Tuhan akan tolong kita semua. Begitu, karunia ditambahkan. Meja roti sajian, ketekunan dalam kebaktian, pendalaman Alkitab, perjamuan suci, persekutuan dengan anak Allah di dalam firman pengajaran benar dan korban Kristus. Anak Allah
itu saja, semoga kita bisa mengerti. Kemudian mezbah dupa emas, ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan, persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih. Nah, selalu saya katakan, saudara, jadi di dalam kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, maka kita ini Tritunggal juga, satu tubuh tapi Tritunggal, dari tubuh jiwa roh, satu kehidupan Tritunggal, tubuh jiwa roh. Allah Tritunggal juga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi di dalam kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, maka tubuh jiwa roh kita melekat kepada Allah Tritunggal. Sehingga kita tidak bisa dijama oleh setan Tritunggal, tidak bisa dijama oleh setan Tritunggal, tidak bisa dijatuhkan dalam dosa, tidak bisa disesatkan oleh ajaran palsu, tetapi kita dijama oleh Allah Tritunggal dalam pribadi Yesus. Nah, ini tangan Tuhan. Tapi kita dijama oleh Allah Tritunggal dalam pribadi Yesus. Sehingga kita mengalami penyucian tubuh jiwa roh kita. Seluruh hidup kita disucikan. Dan kita mengalami urapan Roh Kudus. Tadi itu, urapan Roh Kudus. Imamat tadi. Supaya jangan dilanggarnya kekudusan. Tempat kudusan kita hidup suci dan minyak urapan ada pada kita. Sehingga kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dikhususkan. Biji mata Tuhan sendiri. Dikhususkan itu dari alat tubuh ini, biji mata Tuhan sendiri itu dikhususkan. Nah, kalau yang lain, yang lemah, jantung ada rusuknya, ada. Tapi biji mata hanya di sini tulangnya, tidak ada yang di sini. Ini khusus. Tuhan yang melindungi, memelihara. Tuhan yang menjamah. Biji mata itu dikhususkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan tolong kita semua. Jadi saya ulang, dalam kandang penggembalaan tubuh jiwa roh kita melekat pada Allah Tritunggal, tidak bisa dijama oleh setan Tritunggal, tidak bisa dijatuhkan dalam dosa, puncak dosa, tidak bisa disesatkan ajaran palsu, tetapi dijama oleh Allah Tritunggal dalam pribadi Yesus, sehingga kita mengalami penyucian terus menerus, dan penyucian tubuh jiwa roh terus menerus, penyucian seluruh hidup kita suci, dan kita diurapi, selalu diurapi Roh Kudus, sehingga kita dikhususkan menjadi biji mata Tuhan sendiri. Ini yang membedakan pelayanan di dunia dengan pelayanan di dalam rumah Tuhan. Ya, contoh yang paling jelas musik atau mic. Di dunia yang pakai mic. Tapi kalau di dunia ini yang pakai mic ini adalah orang hebat, bergantung pada kehebatan, bergantung pada kekayaan, dan seterusnya. Tapi kalau dalam Tuhan mau pakai mic ini harus suci urapan. Suci urapan. Nah, itu biji mata dipakai. Alat musik sama, band di dunia juga. Ya. Band di dunia alat musiknya sering sama dengan gereja, merek yang paling hebat gereja punya juga. Yang membedakan mereka pakai pengalaman, pakai hebat, pakai malah pakai dosa, pakai ini. Itu supaya orang tertarik datang. Umpama pakai baju yang terbuka-buka jadi orang lihat semua. Nah, kalau kita kesucian, urapan, itu yang membedakan dunia dan surga. Kesucian dan urapan. Dunia tidak mengenal itu. Kalau anak-anak Tuhan melayani sembarangan, tidak suci, merokok, melayani, sama dengan main band di dunia. Kalau pemain musik, kalau khotbah sama dengan siapa itu? Yang khotbah di pasar mungkin, khotbah di mana, kampanye di mana, sama. Nah, itu harus kesucian dan urapan Roh Kudus. Itu yang membedakan. Nah, kalau kita suci, makin suci, urapan makin bertambah. Makin suci, makin disucikan, urapan makin bertambah. Sehingga kita selalu setia berkobar-kobar. Itu suci diurapi, ada apinya. Kita selalu setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, sesuai jabatan pelayanan yang Tuhan dan karunia Roh Kudus yang Tuhan percayakan kepada kita sampai garis akhir. Sampai garis akhir. Kalau di dunia pensiun.
Pemain yang hebat lama-lama pensiun. Pemain musik yang hebat pensiun. Orang yang orator, pidato-pidato pensiun. Tidak ada, tidak kuat. Tapi di dalam Tuhan tidak ada pensiun. Sampai garis akhir. Sampai meninggal dunia, sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Tuhan tolong kita semuanya. Ya, semoga kita bisa mengerti. Tuhan tolong kita semua. Kedudukan, posisi, kehidupan, posisi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gereja Tuhan yang tergembala dengan benar dan baik adalah seperti ranting melekat pada pokok anggur yang benar. Ini kekhususan. Kita dikhususkan biji mata Tuhan. Ada penyucian terhadap dosa khusus, dosanya Yudas Iskariot itu. Yohanes 15 ayat 1 sampai 3, Yohanes 15 1 sampai 3, Yohanes 13 ayat 10 sampai 11. Ini kekhususan. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dibukakan rahasia, dikatakan Yesus, dibukakan rahasianya, yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab, pengajaran yang benar. Saya ulangi, jadi posisi kedudukan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan yang tergembala dengan benar baik seperti ranting melekat pada pokok anggur yang benar. Dia memiliki kekhususan disucikan dari dosa Yudas. Yohanes 15 ayat 1 sampai 3, kamu memang sudah bersih. Bersih dari apa? Yohanes 13 ayat 10 sampai 11. Baca dulu baru disimpulkan. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Yudas belum bersih, harus disucikan, khusus disucikan dari dosa Yudas Iskariot. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Kalau digabung Yohanes 15, Yohanes 13, mereka. Nah ini dalam kandang penggembalaan kita, ya, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tergembala dengan benar baik akan mengalami penyucian khusus dari dosa Yudas Iskariot. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tergembala dengan benar dan baik, ranting melekat pada pokok anggur yang benar, akan mengalami penyucian khusus, yaitu penyucian dari dosa Yudas Iskariot. Penyucian khusus atau penyucian terakhir, boleh. Penyucian khusus sampai penyucian terakhir dari dosa Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Itu ditulis di Alkitab, pengkhianat. Dosa Yudas Iskariot pengkhianat, tidak setia. Pengkhianat, tidak setia. Itu pengkhianat. Hati-hati. Banyak hamba Tuhan mengkhianati gurunya, mengkhianati banyak. Hati-hati, tidak setia. Mengkhianati pengajaran benar, tidak setia pada pengajaran benar. Hati-hati, itu pengkhianat. Kemudian pendusta, Yudas, bukan aku. Siapa mencelupkan roti bersama aku, dia, oh bukan aku Tuhan, bukan. Pendusta, dia pendusta. Pura-pura, munafik. Ketika Yesus di Taman Getsemani, Yudas datang, dia cium. Wah, yang lain lari, dia cium Yesus. Wah, hebat dia. Pikirnya murid yang lain, mengasihi dia. Dia rela berkorban, bukan pura-pura, munafik. Itu Yudas Iskariot. Kemudian dia adalah pendakwah, bukan aku. Lah siapa? Siapa yang menyerahkan aku, dialah yang mencelupkan roti bersama aku dalam pikiran. Oh Tuhan, bukan aku ya. Berarti itu si A, si B, si C, atau Tuhan sendiri. Jangan. Pendakwah. Hati-hati, jangan suka menuduh. Pendakwah. Itu saja. Sampai terakhir, penyucian terakhir, pencuri. Ini.
Waktu Israel keluar dari Mesir, Firaun menghalangi sekian kali. Halangan terakhir, ya boleh keluar, tapi binatang-binatang jangan keluar. Binatang itu harta kekayaan, jangan. Ini tantangan, rintangan terakhir, halangan terakhir. Kalau gereja Tuhan diikat cinta akan uang, dia tidak akan terangkat ke awan yang permai. Terakhir, ikatan terakhir. Ini penyucian terakhir dari pencuri, cinta akan uang, yang mengakibatkan kikir dan serakah. Kikir tidak bisa memberi, terlalu perhitungan. Seperti Yudas, wah ini minyak surga 300 dinar, 1 tahun ini. Gaji 1 tahun, kenapa diberikan? Wah ini terlalu perhitungan kepada Tuhan. Maka dia tidak dihitung oleh Tuhan. Itu kikir, tidak bisa memberi kepada Tuhan, kepada sesama yang membutuhkan, terlalu perhitungan kepada Tuhan, sehingga tidak dihitung oleh Tuhan. Tidak diperhitungkan, tidak dihitung oleh Tuhan. Nah itu, Yudas. Serakah, mencuri milik Tuhan. Yudas mencuri milik Tuhan. Perpuluhan, persembahan. Hati-hati. Kalau Tuhan sudah gerakkan kita, ayo. Jangan halangan terakhir, ikatan terakhir, cinta akan uang. Kita cinta akan uang atau cinta Tuhan, cinta sesama. Kalau cinta uang, tidak cinta Tuhan, tidak cinta sesama. Kikir, serakah. Tapi kalau disucikan dari kikir serakah, disucikan dari ikatan terakhir, kikir ikatan akan uang, cinta uang yaitu kikir dan serakah, maka kita bisa lebih bahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayat 28 32 sampai 35. Ya, saya baca aja 28 ya. Ini penggembalaannya. Karena itu jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus sebagai menjadi penilik, itu gembala, untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperoleh dengan darah anaknya sendiri. Jadi harganya penggembalaan itu harga darah Yesus. Harus waspada. Gembala harus sungguh-sungguh dalam menggembalakan, domba-domba harus sungguh-sungguh dalam tergembala dengan benar dan baik. Sebab semuanya karena darah Yesus. Harga penggembalaan dari, kalau tidak sungguh-sungguh sama dengan berhutang darah. Berhutang darah Yesus yang tidak bisa dibayar dengan apapun, sampai neraka pun tidak bisa membayar. Loh, kok bisa? Kalau neraka bisa membayar berapa tahun? Kan begitu. Seperti di dunia, mencuri 100 juta. Oh, hukuman 6 tahun. Setelah 6 tahun dihukum, keluar. Sudah. Nah, begitu juga. Kalau berhutang darah Yesus bisa dibayar. Hutang darah Yesus berapa tahun? 100 tahun. Sudah di neraka 100 tahun. Setelah itu keluar. Begitu kan? Tapi tidak pernah keluar dari neraka. Berarti tidak bisa dibayar apa-apa. Hutang darah Yesus kalau menggembalakan tidak sungguh-sungguh, kalau tergembala tidak sungguh-sungguh, hutang darah Yesus yang tidak bisa dibayar oleh apa, sampai neraka pun tidak bisa membayar. Tuhan tolong kita. Ya, tetapi kalau kita disucikan, ayat yang ke-32, mari, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan, kepada firman kasih karunia yang berkuasa membangun kamu, menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang dikuduskan, disucikan, dibangun. Ayat turun, ya. Yang membangun kamu, firman penggembalaan, firman kasih karunia, firman penggembalaan berkuasa membangun, berkuasa menyucikan, sama. Jadi kalau kita disucikan, kita membangun tubuh Kristus, dibangun dan membangun tubuh Kristus. Itu ya, menganugerahkan semua. Dan ayat 33, perak, emas atau pakaian tidak aku ingini dari siapapun juga. 35 langsung, 35 ya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang lemah, harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri mengatakan lebih bahagia memberi daripada menerima. Nah, ini orang yang dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Ini sama dengan kalau di pokok anggur, buah yang manis. Buah yang manis. Nah ini, lebih bahagia memberi daripada menerima. Saudara, ini buah yang manis, sampai bisa menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan.
sebagai mempelai wanita Tuhan yang sempurna, buah yang termanis. Mulai sekarang bisa lebih bahagia memberi waktu, tenaga, pikiran, keuangan semuanya, sampai bisa memberikan seluruh kehidupan kita menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna, buah yang termanis di hadapan Tuhan. Nah, ini pembangunan tubuh kita. Pasti manis. Tadi rapi. Kalau membangun dasar rapi. Rapi. Nah, kalau membangun di atas dasar penggembalaan manis. Nah, itu pembangunan tubuh Kristus. Mungkin saudara ngomel, aduh capek om, sudah kerja, pulang kerja, harus kebaktian pendalaman Alkitab, harus kebaktian. Enggak, bukan capek, manis. Salah kalau bilang capek, manis, berbuah manis, rapi, manis. Nah, itu yang ada. Ya, jangan ragu-ragu. Tuhan tolong kita. Terakhir, ketiga, penyelesaian. Penyelesaian. Ya, nah, penyelesaian. Itu saja, yaitu lewat percikan darah, memikul salib. Penyelesaian lewat memikul salib. Saudara, Yesus mati, bangkit, naik ke surga, selesai. Selesai. Itu. Jadi penyelesaian yaitu lewat percikan darah. Pikul salib, lewat salib. Saudara, percikan darah yaitu memikul salib, lewat salib, sengsara daging karena Yesus. Nah, sama dengan buah anggur tadi, pohon anggur itu buah anggur yang manis ya tadi ya, buah anggur yang manis. Kalau tidak diperas, ya tidak bisa masuk pesta nikah anak domba. Air anggur yang dibutuhkan dalam pesta nikah, air anggur yang dibutuhkan harus diperas. Sama. Penyelesaian lewat percikan darah, memikul salib, sengsara daging bersama Yesus, sama dengan pemerasan buah anggur yang manis. Pemerasan buah anggur yang manis. Nah, itu percikan darah, sengsara daging, memikul salib, ditandai air mata, cucuran air mata. Cucuran air mata semua. Saudara, ditandai pergumulan, cucuran air mata, pergumulan yang sungguh-sungguh saat kita harus memikul salib, sengsara daging karena Yesus. Tapi dia hitung air mata kita, tidak lari kemana-mana. Mazmur 56 ayat yang ke-9 kita baca ya. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan, ditulis oleh Tuhan. Kalau kita sengsara mencucurkan air mata karena salib, karena memikul salib, karena percikan darah, karena Tuhan, semua ditulis oleh Tuhan, tidak dilupakan. Istilah didaftarkan, tidak dilupakan oleh Tuhan, tidak dilupakan oleh Tuhan. Pergumulan kita tidak dilupakan oleh Tuhan. Nah, itu saja. Tuhan selalu memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita semuanya. Sama. Kita bergumul dalam percikan darah, salib, sengsara daging karena difitnah, karena kita mencucurkan air mata. Tuhan daftarkan semua, Tuhan tulis semua. Artinya Tuhan tidak lupakan, Tuhan memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita semua. Semoga kita bisa mengerti, semoga kita bisa mengerti. Nah ini hasilnya. Hasil kegunaan percikan darah atau hasil percikan darah. Ini pergumulan Tuhan. Pertama, 2 Korintus 4 ayat 16, 17. 2 Korintus 4 ayat 16, 17. Nah ini Tuhan bergumul untuk apa hasilnya ini. Sebab kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Wah, sulit ya. Ini ayat 16 tadi, kita tidak tawar hati. Jadi Tuhan memperhatikan, memperdulikan, bergumul saat kita dalam percikan darah. Hasilnya
Yang pertama, saudara, nah ini kita mengalami, saudara, Tuhan bergumul, ya, Tuhan bergumul supaya kita mengalami, Tuhan memperhatikan, memperdulikan, bergumul supaya kita mengalami pembaharuan, keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mulai dengan tawar hati menjadi kuat teguh hati, kuat teguh hati. Dalam pembangunan harus kuat teguh hati. Pembangunan jasmani, wow, juga gereja jasmani itu, aduh susah, tantangannya banyak, biayanya banyak, tantangannya banyak, saudara. Wah, betul-betul, itu harus kuat teguh hati. Yang jasmani kuat teguh hati, pembangunan rohani lebih kuat teguh hati, kuat teguh hati, harus kuat, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan, apapun yang kita hadapi. Nah, itu apapun yang kita hadapi, saudara, Tuhan tolong kita semua, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan, tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan. Itu yang penting. Yang penting tetap setia berkobar dalam menghadapi banyak masalah, tantangan, rintangan. Kuat teguh hati, setia berkobar dalam ibadah pelayanan. Tetap percaya, berharap Tuhan, menyembah kepada Tuhan, tetap menyembah. Itu saja. Itu saja. Tuhan tolong kita semua setia dan menyembah kepada Tuhan. Itu kuat teguh hati. Nah, Tuhan tolong kita semua. Yang kedua, 1 Petrus 2 ayat 19. Ayat 19. Ini Tuhan bergumul dalam percikan darah. Tuhan daftarkan air mata kita, Tuhan tulis air mata kita, penderitaan kita, tidak melupakan. Tuhan memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita. Nah, hasilnya yang pertama, saudara, Tuhan memperhatikan, memperdulikan, bergumul supaya kita mengalami keubahan hidup, mujizat terbesar, keubahan hidup, mujizat terbesar. Saudara, itu kuat teguh hati. Yang kedua, saudara, 1 Petrus 2:19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Nah, itu mestinya hari ini jemaat di Mojokerto pulang kerja langsung ke rumah, langsung tidur atau istirahat atau apa, tapi harus ibadah. Nah, ini penderitaan yang tidak harus kita tanggung karena Yesus, semua karena Yesus. Itu percikan darah, termasuk percikan darah. Itu semua, saudara, Tuhan tolong kita semua. Jadi ini Tuhan bergumul, Tuhan memperhatikan, memperhatikan, bergumul supaya kita menerima kasih karunia Tuhan. Nah, atau Tuhan memperhatikan, memperhatikan, bergumul untuk mengulurkan tangan kasih karunia-Nya kepada kita. Mengulurkan tangan kasih karunia, belas kasih kepada kita semua. Sehingga, nah, pertama, Kejadian 6 ayat 8 itu Nuh mendapat kasih karunia. Luar biasa. Kejadian 6 ayat 8. Tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, ini saja. Ini tangan kasih karunia Tuhan diulurkan kepada Nuh sekeluarga. Nah, sehingga terjadi air bah sudah sampai gunung hilang, Nuh selamat. Terjadi perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib kepada Nuh sekeluarga, kepada kita sekeluarga. Bukan kita saja, Nuh sekeluarga, kita sekeluarga. Nikah buah nikah kita, semua kita sekeluarga. Di tengah kesulitan dunia, bagaimana orang pandai mau hidup di air bah, tidak bisa, mati, lama-lama mati. Saudara, mati semua. Nah, itu. Orang kaya mati, tidak bisa semua, tinggal Nuh sekeluarga. Nah, itu di tengah kesulitan dunia yang bertambah-tambah, airnya tambah naik, kesulitan bertambah-tambah. Sekarang ini juga kesulitan bertambah sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Hati-hati. Ya, kita hanya butuh kasih karunia, kasih setia Tuhan, kasih karunia, butuh.
Nah, itu belas kasih Tuhan. Nah, kita lemah, Nuh sekeluarga lemah, hanya bahtera biasa, saudara, lemah, tak berdaya, tapi ada kasih karunia Tuhan. Nuh sekeluarga, Tuhan memperhatikan bergumul untuk Nuh sekeluarga, sehingga Nuh sekeluarga dilindungi, terjadi perlindungan, pemeliharaan Tuhan pada Nuh sekeluarga yang tak berdaya. Secara ajaib, di tengah kesulitan dunia yang bertambah sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Rohani, waktu itu dosa makan, minum, kawin, kita juga itu air bah sekarang ini, air bah rohani sekarang yang melanda akhir zaman. Dia dosa-dosa sampai puncak dosa itu seperti air bah makin tinggi sampai di tempat manapun tidak ada, di gereja pun semua sudah kena, tidak ada tempat lagi. Itu terjadi nanti. Makanya kita harus sungguh-sungguh dalam pembangunan tubuh Kristus. Dasar sungguh-sungguh kebenaran, pegang teguh pengajaran benar, taat, rapi hidup kita. Kemudian dalam ibadah pelayanan, tahbisan, penggembalaan yang sungguh-sungguh manis, berbuah manis. Satu lagi, harus ikut jejak Yesus, jejak salib, diperas. Itu supaya kita merasakan perhatian, kepedulian, pergumulan Tuhan atas kita seperti itu. Secara rohani terjadi perlindungan, pemeliharaan Tuhan secara rohani, sehingga kita tidak jatuh dalam dosa-dosa sampai puncak dosa. Tetap hidup benar, hidup suci, tetap dipakai Tuhan. Tetap hidup benar, hidup suci, tetap dipakai oleh Tuhan. Nah, ini dua, sampai disingkirkan ke padang gurun, jauh dari mata antikris yang berkuasa di bumi 3,5 tahun. Kita dipelihara lewat firman pengajaran dan korban Kristus perjamuan suci seperti sekarang. Beritakan kepada yang lain, keluarga yang lain, ayo ajak masuk bahtera, masuk kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci. Ayo untuk persiapan penyingkiran. Tuhan tolong kita. Masa depan, punya anak semua, masa depan semuanya, anak-anaknya ada masa depan. Tuhan memperhatikan, yang kedua, Tuhan memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita, untuk menyelesaikan, bergumul untuk menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Air bah, siapa yang bisa menanggulangi? Tidak ada. Gunung, lari ke gunung, gunungnya hilang, tidak bisa. Tuhan memperhatikan, memperdulikan, bergumul bagi kita semua untuk menyelesaikan semua masalah yang mustahil bagi kita. Juga masa depan ada. Sekalipun kita sederhana seperti keluarga Nuh sederhana, ada masa depan. Tuhan memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk memberi masa depan berhasil indah. Berhasil indah. Damai, sejahtera, enak dan ringan. Yang lain, wah di air bah. Nuh sekeluarga tenang di dalam bahtera. Tuhan memberi masa depan berhasil indah. Tuhan memberi damai sejahtera, enak dan ringan. Tuhan memberi kebahagiaan surga. Sehingga selalu mengucap syukur, bersaksi kepada yang lain. Saya merasakan uluran tangan Tuhan. Saya merasakan pergumulan Tuhan atas hidup saya. Betul-betul nyata. Nah itu, semua bisa. Tuhan tolong. Dan kedua, terakhir, Wahyu 22, 20 sampai 21. Ini Tuhan memperhatikan, mempedulikan, bergumul sehingga kita mendapat kasih karunia Tuhan, mengulurkan tangan kasih karunia. Satu, seperti Nuh sekeluarga dalam tangan kasih karunia, aman, sudah semua. Kedua, ketika Yesus datang kedua kali, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Nah, kasih karunia. Tuhan memperhatikan, memperhatikan, bergumul untuk mengubahkan kita sampai sempurna seperti Dia. Menjadi mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Sorak-sorai haleluya. Firdaus 1000 tahun damai. Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ayo semua masuk. Pulau jadi hilang, tapi harapan kita tidak hilang pada pengajaran yang benar. Semua menolak pengajaran benar, tapi kita tetap punya pengharapan pada pengajaran benar. Sehingga hidup kita
menjadi tertib, rapi, tersusun, menjadi bangunan tubuh Kristus sempurna. Kita terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus. Proses dasar kebenaran, pegang teguh pengajaran benar, taat, rapi, hidup itu rapi, teratur. Kedua, kita masuk penggembalaan, tahbisan benar, ibadah pelayanan benar, sistem penggembalaan. Masuk penggembalaan, ranting melekat pada pokok anggur yang benar, buah manis, berbuah manis. Yang ketiga, diperas, percikan darah, memikul salib, supaya Tuhan memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita semua sampai sempurna seperti Dia. Apa keadaan kita? Serahkan kepada Dia. Ada Tuhan yang memperhatikan. Mungkin orang tua tidak bisa memperhatikan, suami tidak bisa memperhatikan, istri tidak bisa memperhatikan, anak-anak tidak bisa, tidak mau tahu orang tuanya. Jangan putus asa, tetap berharap pengajaran benar. Di dalam pengajaran benar ada pribadi Yesus yang selalu memperhatikan, memperdulikan, bergumul bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi Allah Peduli nomor 1. Kemudian kita akan menerima perjamuan suci. Mari, haleluya, haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, menghadapi akhir zaman seperti Nuh, air bah rohani, sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dengan tundukkan kepala, tutup mata. Mohon Tuhan memperhatikan, memperdulikan, bergumul dengan mengulurkan tangan kasih karunia-Nya kepada kita. Menghadapi akhir zaman kami tak mampu, kecil tak berdaya. Ulurkan tangan kasih karunia-Mu, jangan lupakan kami. Haleluya. Kami tidak tahu apa-apa, tak akan pernah dibiarkannya. Ada yang mau mengangkat dua tangan, angkat, tolong kami Tuhan. Ulurkan tangan kasih karunia-Mu, belas kasih-Mu Tuhan. Menghadapi akhir zaman kami tidak mampu, air bah rohani. Haleluya. Sekali lagi, tak akan pernah. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, oh haleluya, Yesus, haleluya. Ini saya, ini kami, masih banyak kekurangan, kelemahan, dosa-dosa. Banyak Tuhan ketidakmampuan kami menghadapi keadaan akhir zaman, kemustahilan dan lain. Kami tidak tahu masa depan dan lain-lain. Banyak hidup masih acak-acakan Tuhan. Oh haleluya. Tuhan jamah kami, Tuhan tolong rapikan semua, berbuah manis semua Tuhan. Haleluya. Selesai semuanya, terpelihara, dilindungi. Masa depan yang berhasil indah dipakai Tuhan sampai kesempurnaan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Banyak yang belum rapi Tuhan, banyak yang kalang kabut Tuhan, tolong kami Tuhan. Banyak yang belum manis, yang pahit, kecut, getir Tuhan, maniskan semua, selesaikan semuanya.
beri masa depan berhasil indah. Pakai kami semua sampai kesempurnaan jika Engkau datang kembali kedua kali. Tidak ada yang ketinggalan. Tuhan, tolong kami sekeluarga semua bersama sidang jemaat. Engkau tolong semua. Terima kasih. Turunkan tangan. Tidak ada satupun yang harus tertinggal. Tuhan bergumul untuk kami semua. Terima kasih. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti adalah tubuh, roti yang sudah disiapkan menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang sudah disiapkan diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan kasih karunia, tangan belas kasih Tuhan. Sanggup melakukan apa saja bagi kami sampai menyempurnakan kami. Layak menyambut kedatanganmu kedua kali di awan permai. Sucikan, layakkan kami. Ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyala lagi kurnya dengan kemudian perjamuan suci dibagikan. Haleluya. Haleluya. Tak akan pernah bangkit berdiri bersama-sama, letakkan di dada. Tak akan pernah dibiarkan, yakin. Yakin perjamuan suci menyatu dengan kita Yesus, kita menyatu dengan dia. Sekali lagi, tak akan pernah dibiarkan, yakin. Angkat tubuhnya di tangan kanan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya lewat perjamuan suci Engkau ada di dalam kami, kami ada di dalam Engkau. Tuhan tidak pernah lupakan kami sedetik pun Tuhan. Kami juga takkan melupakan Engkau Tuhan. Oh haleluya. Kami tetap hidup dalam tangan kasih karunia-Mu, tangan belas kasih-Mu yang ajaib Tuhan. Bisa merapikan, bisa memaniskan, bisa menyelesaikan, bisa menyempurnakan semua. Bisa memberi masa depan berhasil indah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan tolong kami semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Engkau baik bagi kami. Di tengah memuncaknya air bah zaman Nuh, air bah rohani sekarang. Oh kami tidak bisa apa-apa. Hanya Tuhan perhatian-Mu yang kami butuhkan. Pergumulan-Mu atas hidup kami, menolong kami semua. Angkat cawan darahnya di tangan kami. Haleluya. Perjamuan suci bukan obat. Lebih dari itu uluran tangan kasih karunia Tuhan. Bergumul bagi kita. Seperti dia mempergumulkan Nuh sekeluarga. Kita sekeluarga dipergumulkan. Kita seluruh jemaat dipergumulkan oleh Tuhan. Supaya naik bahtera semua. Supaya semua selamat. Semua diberkati, dipakai, semua sempurna. Seperti Yesus layak. Menyambut kedatangannya kedua kali di awan yang permai. Haleluya. Ada penyakit bisa diraba tangan kiri raba. Jika tak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa yang masih mengikat, ikatan terakhir mungkin. Ada apa saja yang masih belum selesai. Letakkan tangan di dada dengan keyakinan.
Biarlah Tuhan kesempatan ini tangan kasih karunia-Mu menjamah kami Tuhan. Menolong kami semua dalam kemustahilan dan lain-lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan terakhir jika Yesus datang kedua kali harus terangkat bersama Dia. Sekeluarga kita, seluruh jemaat semuanya diangkat oleh Tuhan. Tidak ada yang ketinggalan. Serahkan hidup kepada Dia, keluarga, seluruh jemaat ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Jangan ada yang ketinggalan dari kami sekeluarga, kami seluruh jemaat Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Pegang kami dengan tangan kasih karunia-Mu, tangan belas kasih-Mu. Jangan lepaskan kami. Oh, menghadapi air bah di akhir zaman, api belerang di akhir zaman Tuhan. Engkau tolong kami semua. Oh, terima kasih Tuhan. Tidak ada kekecewaan terhadap pengajaran yang benar, tapi semua pegang teguh taat pada pengajaran benar sampai dipakai pembangunan tubuh Kristus sampai sempurna seperti Tuhan. Kuat teguh hati di dalam Engkau. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Berkati sidang jemaat Mojokerto dengan berkat rohani, jasmani, berkat rumah tangga. Merasa suasana firdaus selalu ada ucapan syukur, ada kesaksian kepada Tuhan. Oh, untuk memuliakan nama Tuhan. Juga yang sakit Engkau jamah, Engkau tolong kiranya Tuhan. Sembuhkan Tuhan, Engkau jamah. Sembuhkan, panjang umur melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Terima kasih yang sekolah kuliah, berikan hikmat-Mu Tuhan. Naik kelas baik, lulus baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang bekerja berkati semua. Buka jalan omset-omset yang menurun, Engkau tingkatkan, Engkau tolong. Pembangunan gereja, renovasi, Engkau berkati juga, Engkau tolong. Selesai tepat waktu, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Pengorbanan-pengorbanan anak-anak-Mu di sana, balaskanlah berkat berlipat kali ganda Tuhan. Tuhan tidak menipu kami semua. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Biar bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.